Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin menyapa teman-teman kita, Bapak Ibu pensiunan ya. Pertama-tama saya ingin memberikan informasi ya bahwa di aplikasi Taspen Online Service itu sudah muncul ya rincian untuk gaji pensiunan tanggal 1 Juli 2026 ya. Ini saya buka akun saya dan juga dapat informasi juga ya dari Ibu Rustia Stuti ya bahwa benar untuk gaji bulan Juli masih tetap, artinya ini juga pensiunan PNS ya, artinya dari akun Taspen Online Service juga begitu. Nah, sedangkan untuk yang dari Asabri Mobile ya itu kita juga sudah dapat informasi dari teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan, yaitu dari Bapak Suryo, dari Ibu Malia Ningsi, dari Bapak Abdul Ghani ya, atau akunnya Syarif Hidayat, lalu dari Ibu Harkati Ratib, lalu juga akunnya nih, mohon maaf ya, akunnya Gembrot Baru begitu. Ini kalau tidak salah pernah memperkenalkan diri pensiunan Polri ya, tapi hanya mencantumkan akunnya Gembrot Baru ini. Ini juga menginformasikan juga bahwa dari Asabri Mobile gaji bulan Juli itu sudah muncul ya, namun belum ada perubahan atau belum ada kenaikan gaji ya. Begitupun dari Bapak Kosasih ya. Jadi itu dari beberapa teman kita ya, Bapak Ibu pensiunan dari TNI Polri yang menginformasikan dari akunnya di Asabri Mobile bahwa gaji bulan Juli 2026 sudah muncul ya di aplikasi Asabri Mobile dan belum ada perubahan atau belum ada kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau saya itu kan dari Taspen Online Service ya, dari aplikasi Taspen atau dari portal Taspen begitu. Itu juga sudah muncul rincian gaji bulan Juli 2026 yang juga di situ terlihat bahwa belum ada kenaikan atau belum ada perubahan ya, artinya tidak ada kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Saya sudah download ya rincian daripada rincian gaji saya itu ya di bulan Juli 2026 ya. Itu kan ada 2 kolom ya, pendapatan dan potongan, di mana untuk pendapatan yang untuk saya pribadi ya, yang setiap Bapak Ibu pensiunan tentunya berbeda isinya. Itu yang terisi pokok pensiunan, tunjangan istri, tunjangan anak, dan juga tunjangan beras ya. Yang ini tunjangan beras ini memang yang pernah kita bahas ya. Ini sangat tidak layak ya harga beras yang ditentukan oleh pemerintah untuk per kilonya ya untuk pensiunan dibandingkan dengan harga beras pada saat ini ya, pada harga saat ini. Sedangkan untuk potongan kalau saya yang terisi itu potongan untuk askes saja begitu. Nah itu rincian-rincian pendapatan dan potongan yang ada di rincian gaji bulanan saya ya, seperti itu. Nah ini tentunya setiap Bapak Ibu pensiunan isinya berbeda-beda pasti ya di sini. Nah ini di sini bisa kita lihat bahwa untuk rincian ini tidak ada perubahannya saya lihat. Namun ini saya tampilkan di akhir video saya ya. Di akhir video ya biasa saya tampilkan rincian gaji ini, namun nilai nominalnya biasanya saya tutup ya karena ini kan data pribadi saya begitu. Jadi ini saya tampilkan untuk rincian-rincian ini di akhir video saya sebagai bukti saja bahwa memang untuk gaji 1 Juli 2026 itu di aplikasi Taspen Online Service itu sudah muncul gitu. Namun nilai nominalnya biasanya saya tutup ya, saya warnai gitu supaya itu karena data pribadi ya tidak terlihat seperti itu. Nah itu untuk informasi dari aplikasi Taspen Online Service. Sedangkan bagi Bapak Ibu pensiunan yang punya aplikasi andal Taspen itu ya,
itu belum muncul kalau di Underbite Taspen. Nah, kalau saya biasanya ini karena biasanya kan cair gaji saya tuh tanggal 1. Jadi untuk di Underbite Taspen ya, di aplikasi Underbite Taspen, ini rincian gaji ini akan munculnya nanti tanggal 1 Juli 2026. Kalau saat ini di Underbite Taspen itu belum muncul rincian ini. Yang muncul adanya di aplikasi atau portal Taspen Online Service atau TOS ya. Nah, itu ya informasi untuk gaji 1 Juli 2026. Nah, selanjutnya ada beberapa komentar ini ya yang ingin saya respon. Yang pertama ini masih selalu muncul ya yang bertanya tentang rapelan dan juga kenaikan gaji ya. Yang pertama ini komentar dari Bapak Kosasi. Ya, rapelan cair tanggal 22 Juni katanya, tapi saya cek ke ATM kosong gitu. Nah, itu Bapak Kosasi ini sampai ngecek juga ya kalau dapat informasi bahwa ada rapelan cair tanggal 22 Juni. Sedangkan Bapak Edo Kornalis ini berkomentar pensiunan katanya tanggal 22 sampai 25 Juni gitu katanya ada rapelan cair. Kalau Pak Edo Kornalis ini informasinya tanggal 2 sampai tanggal 25 Juni 2026 ada rapelan cair. Nah, sedangkan Pak Mahmud ini ya katanya ada tambahan 400 sama dengan 600.000 di luar gaji pokok. Itu nih isu lama nih tambahan ya 400.000. Nah, itu jadi untuk yang rapelan ya Bapak Kostasi, Bapak Edo Kornalis dan juga Bapak Ibu lainnya yang masih apa ya, masih terpengaruh adanya rapelan, ya kita sama-sama ya saling mengingatkan, sama-sama tidak bosan saling mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan rapelan itu adalah selisih gaji baru dengan gaji lama yang belum terbayarkan ya ketika peraturan pemerintahnya itu menetapkan bulan tertentu ya kenaikan kenaikan gaji yang biasanya itu mundur begitu. Misalnya kalau misalnya PP peraturan pemerintahnya muncul bulan Juni 2026, itu kan Januari 2026 sampai Mei 2026 kan belum gaji baru ya, artinya gaji lama. Misalnya gaji barunya bulan Juli baru dimulai, atau itulah baru muncul adanya rapelan, yaitu selisih gaji baru dengan gaji lama dari Januari 2026 sampai Mei 2026. Ya, itu contoh ya, misal begitu untuk menarasikan apa yang dimaksud dengan rapelan begitu. Jadi, rapelan adalah selisih gaji baru dengan gaji lama yang belum terbayarkan ketika peraturan pemerintah itu ditetapkan begitu. Nah, kalau kita bicara tentang gaji baru begitu, tentunya gaji baru itu muncul kalau adanya kenaikan gaji gitu ya. Jadi kalau belum ada kenaikan gaji, tentunya tidak ada gaji baru. Kalau tidak ada gaji baru, tentunya tidak ada rapelan, begitu seperti itu. Nah, itu jadi Bapak Ibu pensiunan ya sekali lagi kita sama-sama lah ya saling mengingatkan bahwa tidak ada rapelan kalau belum ada kenaikan gaji gitu ya. Nah, bahkan saya menarasikan gitu ya bahwa kalaupun ada kenaikan gaji belum tentu ada rapelan. Saya ambil contoh, misalnya ada PP peraturan pemerintah pada bulan Juni 2026 muncul yang menyatakan bahwa kenaikan gaji mulai 1 Juli 2026 atau 1 Agustus 2026 di mana gaji baru tuh sudah dibayarkan 1 Juli 2026 atau 1 Agustus 2026. Itu juga kan tidak ada rapelan. Artinya bahwa kalaupun ada kenaikan gaji itu belum tentu rapelan, apalagi kalau tidak ada kenaikan gaji. Yang sudah pasti kalau tidak ada kenaikan gaji tidak akan ada rapelan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada isu kenaikan gaji, patokan kita adalah ada belum peraturan pemerintahnya karena kenaikan gaji itu perlu payung hukum, yaitu payung hukumnya peraturan pemerintah ya. Nah, terakhir kita naik gaji kan 2024 itu payung hukumnya yaitu PP nomor 8 tahun 2024 itu payung hukum kenaikan gaji pensiun yang terakhir pada tahun 2024.
setelahnya sampai saat ini belum ada lagi peraturan pemerintah yang untuk kenaikan gaji ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu pensiunan, sedangkan kalau isu-isu yang tambahan-tambahan ini itu isu tidak benar Pak ya, karena dasarnya juga tidak ada ini ya. Hati-hati aja lah untuk yang ada tambahan-tambahan ini ya. Nah, untuk selanjutnya ini komentar dari Bapak Budi Yitno nih ya, hanya mengingatkan ya, Bapak Ibu para pensiunan, salam sehat selalu. Kita pensiunan hanya dijadikan bahan berita di medsos. Sebaiknya jangan terlalu dipercaya berita di medsos itu apa semacam komentar dari Bapak Budi Yitno ya untuk mengingatkan kita bersama begitu. Sedangkan ini komentar yang menarik ya, ini dari Bapak Dadun Usep ya, di mana Bapak Dadun Usep ini berkomentar, kami sudah muak dengan berita kenaikan gaji pensiunan PNS yang selalu berbohong. Tapi anehnya sudah tahu itu adalah hoax, tapi selalu penasaran untuk dibaca. Ini menarik ini komentar dari Bapak Dadun Usep. Itulah yang banyak memang ya, yang sering berkomentar bertanya tentang rapelan dan kenaikan gaji. Jadi benar ini komentar dari Bapak Dadun Usep ini nih ya, ini komentar apa adanya nih ya, sejujurnya Bapak Dadun Usep berkomentar, kami sudah muak katanya dengan berita kenaikan gaji pensiunan PNS yang selalu berbohong. Tapi anehnya sudah tahu itu adalah hoax, tapi selalu penasaran untuk dibaca. Nah itu komentar dari Bapak Dadun Usep. Itu banyak yang seperti itu. Jadi walaupun udah sering ya dengar dari channel ini bahwa itu rapelan itu tidak benar, rapelan itu hoax, tapi pasti banyak juga ya Bapak Ibu pensiunan yang nonton di channel ini juga pasti menonton di channel lain yang tentang rapelan dan kenaikan gaji karena penasaran gitu ya, seperti Pak Dadun Usep ini ya. Ya itulah ya, kita seperti itu apa adanya ya gitu ya. Itu realitanya seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang lain ini ada pertanyaan dari Bapak Uang Aka ya. Uang Aka ini bertanya tentang SPTB dan juga ini Bapak Caturoni. Pertanyaan Bapak Puang Aka ini, apakah formulir SPTB tahun 2026 sudah keluar untuk penerima tunjangan janda dan duda ya. Sedangkan Bapak Caturoni pelaporan SPTB bagi peserta PNS yang mana Pak gitu istilahnya. Nah ini untuk yang Bapak Caturoni ya, ini di video saya sebelumnya sudah pernah kita bahas ya mengenai pelaporan SPTB bahwa yang pensiunan yang diwajibkan melapor SPTB ya, yaitu penerima pensiunan janda atau duda ya, yaitu merupakan pensiunan janda atau duda dengan kriteria khusus ya. Itu pengertian kriteria khusus itu yang tidak menikah lagi. Jadi penerima pensiunan janda atau duda yang tidak menikah lagi ya. Ini penerima pensiunan janda artinya bahwa itu janda pensiunan yang suaminya tuh dulu PNS ya. Jadi janda tersebut bukan PNS ya, tapi janda pensiunan tersebut suaminya dulu PNS. Sedangkan dudanya itu ya penerima pensiunan duda adalah dulu istrinya adalah PNS, tapi duda tersebut bukan PNS ya gitu, tidak pensiunan tersebut bukan PNS. Jadi seperti itu pengertian dari penerima pensiunan janda atau duda. Nah ini pun dibatasi usianya gitu. Jadi kalau untuk penerima pensiunan janda itu yang wajib adalah apabila berusia lebih kecil atau kurang ya atau sama dengan 63 tahun. Jadi kalau secara simbol matematik lebih kecil atau sama dengan 63 tahun artinya 63 tahun juga termasuk di dalamnya. Jadi bagi penerima pensiunan janda yang berumur 63 tahun ke bawah wajib harus melaporkan SPTB, kecuali kalau penerima pensiunan janda itu berumur 64 tahun ke atas. Berarti dari definisi ini tidak wajib ya. Sedangkan untuk penerima pensiunan duda ya batas usianya adalah
lebih kecil atau sama dengan 69 tahun. Karena itu ada kalimat sama dengannya ya, simbol matematiknya. Artinya 69 tahun juga termasuk di dalamnya gitu. Artinya bagi penerima pensiunan duda ya yang tidak menikah lagi, itu juga wajib mengisi SPTB apabila berusia 69 tahun ke bawah. Sedangkan untuk yang berusia 70 tahun ke atas itu sudah tidak wajib lagi kalau dari definisi ini ya, seperti itu. Sebetulnya ada juga yang lainnya nih ya, ya seperti penerima pensiunan yatim ini juga ini ada informasi juga bahwa penerima pensiunan yatim yang tidak diwakili itu batas usianya lebih besar atau sama dengan 21 tahun. Jadi yang wajib itu berusia 21 tahun ke atas untuk penerima pensiun yatim yang tidak diwakili ya. Nah seperti itu ya untuk Bapak Caturoni dan Bapak Puang Aka. Dan ini juga saya sudah telepon Taspen Online Service karena ingin menjawab pertanyaan Bapak Puang Aka ini. Karena saya jujur aja Pak, untuk yang formulirnya SPTB itu sudah ada atau belum saya tidak tahu begitu. Jadi saya telepon tuh Taspen Online Service. Lalu menurut operatornya Bapak Puang Aka dan juga Bapak Ibu yang ingin mengisi itu, jadi kita diminta datang ke kantor PT Taspen terdekat untuk mengambil formulir SPTB ya. Ya jadi SPTB tahun 2026 gitu. Nanti kalau sudah diisi baru formulir tersebut dibawa ke bank mitranya begitu seperti itu. Itu informasi dari operator Taspen Online Service ya. Taspen Call Center maaf. Jadi saya sudah telepon Taspen Call Center maaf. 1500919. Dan saya telepon Pak Puang Aka untuk menjawab pertanyaan Bapak Puang Aka gitu ya, karena formulir SPTB seperti itu ya. Jadi sudah saya telepon. Nah itu pertanyaan itu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya seperti biasa ya, ini untuk ada Bapak Ibu pesan yang masih memperkenalkan diri ya di video saya sebelumnya, yaitu mohon maaf ya, ini sebentar, ini di, nah ini yang terakhir memperkenalkan diri yaitu Bapak ya Kang Sumarna ini dari Pandeglang, Banten, dan akun hari ini memperkenalkan Ibu Ida dari Bojonegoro, Jawa Timur ya. Jadi dua teman kita, Bapak Ibu Muson yang baru memperkenalkan diri, Bapak Kang Sumarna dari Pandeglang, Banten, dan Ibu Ida ya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, sedangkan yang seperti biasa ya, saya ingin menyapa ya nih teman-teman kita nih yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Yaitu pertama Bapak Ferry Danis ya, ini tidak memperkenalkan kota kabupatennya. Sedangkan yang dari Gunung Kidul ya, ini Bapak Ferry Danis ini pensiunan guru tahun 2025. Dari Gunung Kidul itu ada dua, Bapak Kasidi Banaran dan Ibu Margianti. Sedangkan dari kota Yogyakarta ya ini ada 5, Bapak Hartana, Bapak Sutarno Putar, Ibu Untari ya itu pensiunan PNS Pemda 2013. Lalu Ibu Wati Kusuma ya itu pensiunan tahun 2018 dan Ibu Sri Purwanti dari Yogyakarta Jalimbar KM 8. Sedangkan dari Sleman itu ya Ibu Mareta Dwi Rahmawati dari Bantul itu ada 2 yaitu Ibu Warsi ya dengan akunnya Sanggar Kridaning Tias Ibu Warsi. Lalu yang kedua dari Bantul Bapak Muhyiddin. Sedangkan dari Kulon Progo ya Yogyakarta itu Ibu Hajah Supartina. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.